Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Agus. Teman-teman, jika teman-teman sekarang punya dana 350 jutaan dan menginginkan mobil bekas, mau upgrade unit atau baru pertama kali ingin mencari unit bekas, mungkin salah satu pilihan teman-teman yang akan direview kali ini. Di BMI 350 jutaan biasanya kalau atau di pasaran ya, kalau ndak ada Pajero, VRZ, Reborn, atau mungkin Scirocco, Altis, atau unit-unit yang lain, Vellfire pun juga bisa dapat kan. Tapi di Honda ada legenda yaitu Civic, dan di generasi ke-10 sudah ada Civic FK yang mau kita review kali ini karena hatchback, dan dia ada dua tipe, yang satu sedan, yang satu adalah hatchback yang mau kita review kali ini. Apa sih yang bisa membuat teman-teman 350 juta itu worth it nggak dengan unit ini, dengan Civic Turbo hatchback ini? Nah, kita akan sedikit memperkenalkan dari depan, samping, belakang, yang mana kalau dari eksterior atau dari tampilan itu memang benar-benar keren kalau menurut saya, karena dia generasi ke-10, yang sebelumnya adalah Civic FB, sebelumnya lagi yang memang sangat amat terkenal yaitu Civic FD di tahun 2007 sampai 2011 ya. Setelah itu Civic FB generasi ke-9 dan Civic Turbo yang hatchback. Dari depan, kap mesinnya itu ada dua bagian yang agak menonjol, terus dia agak melandai turun dengan grillnya yang benar-benar agak besar, hitam. Ada emblem Honda di sini, terus ada headlamp. Terlihat Honda memberikan lampu yang tidak begitu lebar, sipit, kayak lampunya itu dihimpit sama grill atau bumper yang hitam. Jadi kayak orang yang memandang sinis gitu ya. Jadi kita kelihatan keren dan pastinya serem. Lanjut ke bumper, karena Honda mungkin ingin menonjolkan sportinya. Ada honeycomb di sini, bentuk honeycomb yang tertutup, dan di sini yang bagian sebelah kanan agak terbuka. Terus ada fog lamp, bumpernya di sebelah sini juga ada lekukan menonjol bagian bawah, dan bagian bawah di sana warnanya hitam. Lanjut teman-teman, kita di area engine bay-nya tidak ada yang istimewa. Cover mesin juga belum dikasih sama Honda. Ada cover ada peredam panas, sorry bukan cover, ada peredam panas di sini. Terus penataan di engine bay ini kalau menurut saya pribadi kurang rapi, biasa saja, sekelas mobil yang menurut saya cukup premium. Civic Turbo di tahun 2017 ini, generasi ke-10 ini, dengan mesin baru yaitu 1500 cc, 4 silinder 1500 cc dengan menggunakan Matic CVT. Dan jangan lupa pertama kalinya disematkan turbo. Di bagian samping teman-teman, mulai dari samping depan kita dapat sen, meskipun bohlam biasa, reflektor. Di sini spion juga sudah ada running sennya, sudah model running. Ke belakang ada tekukan bodi yang ini garisnya tegas banget teman-teman. Ini dan sebelah sini di bagian pintu bawah itu garisnya benar-benar tegas, mempertegas kalau dia itu mobilnya benar-benar mobil sporty. Terus untuk ground clearance-nya tadi saya kalau tidak salah itu
tingginya sekitar 16 cm. Kalau di depan itu kurang lebih 15 atau 16, yang di bawah ini 16 cm. Belum mendapatkan side cut teman-teman. Bumper depan belakang masih bawaan, dan bawaannya di Civic FK ini, Civic Turbo FK ini, sampingnya belum mendapatkan side cut. Lanjut di kaki-kaki, velgnya dual tone polish ring 17 dengan ukuran ban 215/50, sudah ABS, EBD, dan double disc brake. Karena ini masih bawaan, juga belum mendapatkan talang air dari pabrikan, terus electric mirror retractable, dan juga sudah mendapatkan smart key. Nah, sekarang kita bahas bagian belakang. Di bagian belakang kita bisa melihat bodi yang seksi sekali menurut saya, karena ini tipe hatchback. Jadi sini kalau tipe sedan itu agak ada belakangnya, meskipun teman-teman sedan itu barunya lebih mahal daripada yang tipe FK atau hatchback ini. Terus kita dapat antena dari pabrikan juga, shark fin, terus spoiler, wiper, kamera mundur, sensor parkir, sama stop lampnya yang untuk lampu mundurnya masih bolam biasa, untuk sennya juga masih bolam reflektor biasa, dan untuk lampu remnya sudah LED. Nah, yang istimewa teman-teman, bagasinya luas sekali. Selain bagasinya yang luas, untuk tempat duduk di belakang ini, kalau memang menginginkan ruang yang lebih besar lagi, bisa dilipat, meskipun tidak full sama rata lantai bagasi, tapi sudah membuat ruangan belakang ini sangat amat lebar. Dan lagi dia dapat trunk bagasi 2 piece, ada yang di sini dan juga dapat trunk bagasi yang bagian sini. Selain itu nggak ada yang lebih, cuman ada ban serep, terus bagian lantai yang tidak ada, yang belum dicat sama pabrikan. Terus ya itu aja, belum power back door. Lanjut kita membahas di bagian dalam Civic Turbo ini. Untuk di door trimnya teman-teman, selain kita dapat soft touch yang di bagian sini, ada list ala-ala karbon. Warnanya kalau nggak salah apa ya, titanium ya, atau warna-warna seperti itulah, kayak warna gunmetal gitu kan teman-teman. Terus sintetis di sini, jahitannya asli. Ada 2 power window yang auto, depan, kanan, kiri, sama biasa power window belakang. Ada central lock, pengunci kaca, electric mirror, dan untuk switch retract spion. Di bagian jok, selain mendapatkan kulit sintetis dan kulit, ada electric seatnya teman-teman. Jadi maju mundurnya sudah pakai electric seat, speaker agak besar di sini. Terus untuk tuas bensinnya teman-teman, itu kalau Honda seperti Honda Jazz pada umumnya, kalau selama dia nggak ngelok, di bagian tutup bensinnya bisa di push, dia langsung kebuka. Jadi nggak ada tombol untuk di sini, cuman ada tombol kap mesin di sana. Terus kapasitasnya bisa sampai 50 liter untuk bensinnya si Civic Turbo hatchback ini. Untuk masuknya atau orang dengan tinggi 170 di kelas sedan, dia tidak begitu ke bawah, atau kadang ada ya jauh sih memang tipikalnya kalau mobil-mobil sport atau Lamborghini gitu. Pokoknya mobil-mobil sedan itu biasanya masuknya itu terlalu agak ke bawah gitu. Kalau ini enggak, dia masih bisa, Honda menyajikan ruang kabin yang memang masih bisa dinaikin orang-orang yang mungkin agak big size. Jadi dia agak enak, belum tentu
Yang naik ini kan semuanya anak muda atau di bawah 30 tahunan kan. Di umur-umur 40 atau yang agak berukuran besar ini masih nyaman. Civic ini kalau yang hatchback itu semuanya all black, semuanya hitam. Semuanya hitam, termasuk dashboard, plafon, terus trim-trim di bagian armrest, persneling, setir, semuanya hitam. Dan menurut saya itu sangat-sangat elegan dan mewah ya. Selain sportinya itu ya, dipadu-padakan dengan yang lain, atau biasanya sportinya itu ada warna merah, tapi ini semuanya full hitam. Yang ada di bagian dashboard, selain kita dapat soft touch, di sini ada double din yang berukuran 7 inch. Belum dual zone, cuman ada on off tombol AC, terus ada pilihan rear atau modenya. Terus di bagian armrest ada brake hold, ada electric parking system, dan juga ada mode eco-nya. Bagian setir ada tombol menu, volume, cruise control, dan juga sudah dapat pedal shift, teman-teman. Leather yang dikasih sama Honda itu tidak begitu bertekstur, tapi juga tidak seringkih Jazz GK5 yang mungkin agak ngedoff sintetisnya, tapi kalau ini leather asli dan dia teksturnya benar-benar halus, tidak begitu kasar. Di sini dapat sewarna trim yang ada di pintu tadi, gunmetal. Terus ini juga soft touch, jahitan palsu, sama armrest yang masih bisa dibuka tutup. Dan di keempat, sun visornya sudah mendapatkan lampu. Sini ada lampu bolam juga. Nah, selain airbagnya yang sudah ada 6, terus speakernya ada 4, tweeternya juga masing-masing pintu itu juga dapat. Pastinya ada kelemahannya, yaitu kalau menurut saya AC-nya itu kurang dingin di tahun 2017 ya teman-teman. Tapi kalau misal sama-sama belum ganti, sama-sama belum ini itu di bagian kompresor ataupun kondensor ataupun yang lainnya di sistem yang lain, apa ya, bisa dipastikan kalau siang hari panas terus dia berhenti menunggu sambil idle gitu, dia AC-nya benar-benar panasnya benar-benar kerasa, tidak bisa layaknya mobil yang masih sehat, yaitu dinginnya itu bisa kerasa. Terus wipernya berisik, itu berisik teman-teman. Jadi di bagian sini tuh dia langsung suara. Nah, itu menurut saya cukup mengganggu ketika kita driving di kala hujan, yang selain ada suara hujan, dia juga suaranya juga masuk. Dan juga untuk kekedapannya, terutama di bagian bawah itu lumayan terdengar. Jadi mungkin bannya yang kurang bagus, atau memang peredamnya yang memang belum, itu memang agak terasa berisik ketika kita berkendara. Untuk di bagian belakang, kita masuk dulu. Untuk duduknya sih masih ada space yang longgar. Untuk ketinggian kabinnya saya 170 cm, dan ini tipe hatchback, masih agak lumayan lah, sekitar 5 atau 7 sentian. Dan duduk di sini agak lumayan nyaman karena dia agak nyandar gitu, dan joknya juga empuk seperti biasa. Armrestnya nggak proper sama sekali Honda.
Kenapa nggak dibuat sampai sini? Seat belt, terus ya ini kita di belakang sudah aman, dapat airbag, ada handle tangan, terus ya pocket di sini, dan juga yang area belakang atau penumpang belakang mendapatkan blower meskipun kecil. Ini menurut saya cukup membantu karena kabinnya memang lumayan luas. Terus berapa sih dan sulit nggak memelihara Civic Turbo 1500 cc ini dibandingkan dengan Civic yang lama yang mesinnya masih konvensional atau non turbo? Untuk pajaknya juga berapa? Nah, kalau untuk servis di bengkel resmi terakhir ini di KM 80 ribuan itu sekitar 2.200.000 sekian. Dan untuk pajak unit ini kurang lebih di 6.500.000. Untuk perawatannya, CR-V dengan Civic Turbo ini mesinnya sama, jadi perawatannya juga tidak begitu sulit. Terima kasih sudah menonton. Berikut tadi review yang cukup singkat untuk unit ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di review-review unit lainnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.